Makanya kebiasaan kita itu kalau nemu temen, kalau nemu CS, nemu sahib, coba dah ingetin gua apa ya? Nah, coba kali lo itu pesan buat gua. Nah, itu namanya ausini, minta nasihat. Biasanya guru sama murid atau kita kemudian itu guru suka ngomong ke kita yang muridnya, tolong nasihatin saya coba. Nah itu namanya nasihat. Nah ini sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Nawawi. Ada yang dinasihatin, ada yang dipesan-pesan. Lo yang mau dibilangin gak berdua. Nah itu berarti ausini, sejalan dengan nilai agama yang posisi dan fungsinya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد بأن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال عز من قائل في محكم التنزيل فاتقوا الله ما استطعتم. Bertakwalah kita semampu kita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh DKM Asgir yang al-mujahidin, kita jemaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 14 paling akhir, 3 baris dari bawah. Ketemu, kita bacakan Fatihah. Fatihah kita mudah-mudahan Al-Manihur Rahman Allah curahkan kepada mu'allifil kitab Syekh Imam Nawawi Ta'ala Al-Bantani, dan kita yang kemudian belajar ilmunya mendapatkan curahan rahmat inayah inabah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqamatul khamisatu wa thalathun. Pesan yang ke-35 dari bab 3. Ini pelan-pelan kita menuju bab 4. Apa pesan yang 35? An-Hamid Al-Laqaf rahimahullahu annahu ata rajulun. Dari yang namanya Hamid Al-Laqaf rahimahullah, semoga Allah merahmati ruh dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Adahu rajulun, telah datang
datang kepadanya seseorang, faqala lahu ausini, dan orang ini yang datang kepada Hamid Al-Laqaf berkata, ausini, nasihati saya. Ini sejalan dengan nilai agama, bahwa agama itu adalah ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Sahabat nanya, liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa Rasul? Lillahi, pertama untuk Allah, wali rasulihi, kedua rasulnya, wali ammatin nas ajma'in, dan untuk seluruh manusia yang mempercayainya, umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebiasaan kita itu kalau nemu temen, kalau nemu CS, nemu sahib, coba dah ingatin gua apa ya? Nah, coba kali lo dipesan buat gua. Nah, itu namanya ausini, minta nasihat. Biasanya guru sama murid atau kita kemudian itu guru sedang ngomong ke kita yang muridnya, tolong nasihatin saya coba. Nah, itu namanya nasihat. Saya ketika mondok di Darul Najah ada guru namanya Ustaz Baghdadi Zuhri. Itu kalau ketemu guru kita, begitu mau bisa pasti, tolong nasihatin saya. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Nawawi. Ada yang dinasehatin, ada yang dipesan-pesan. Lu ada yang mau dibilangin gak buat. Nah, itu berarti ausini, sejalan dengan nilai agama yang posisi dan fungsinya adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Kita diingatkan dalam kebenaran, diingatkan dalam kesabaran, dan diingatkan dalam kasih sayang Allah. Makanya kita demen sama orang, demennya karena Allah. Gedeg sama orang, kalau gak gedeg, udah ini banget, empat banget kalau gedeg. Gedeg juga karena Allah. Ahbib man ahbabta, cintailah siapa di antara kamu kau lama seperlunya karena Allah. Wa adgid ghadibaka, dan kalau kita kesel empat gedeg sama orang juga haulana seperlunya karena Allah. Lalu apa yang disampaikan Hamid kepada orang ini? Dia minta nasihat, maka nasihatnya tentunya nilainya kemanfaatan. Agama selalu mendorong kepada kemanfaatan. Ya, kalau ada acara tuh yang tua-tua suka ngomong, udah lu ngejep aja biar dikit, ngejep doang, menit 2 menit 5 menit kan enakan dikit. Itu berarti maslahat. Emang tahu lagi ribet, emang tahu lagi warawiri, tapi kita disuruh ngejep biar dikit, jangan sampai lu besok keliatan. Nah, berarti itu ada nilai maslahat. Ya lu ngaji sama nongol biar ntaran mah asal kelihatan baik. Nah, itu berarti asal kelihatan baik ada nilai manfaat dan maslahat ketemu. Tapi udah dari tadi agak apa-apa, yang penting kelihatan. Ya. Gue nitip pandangan malis terus tak nitip, udah ternyata loh. Nggak sempat amplop datang, amal lu kelihatan nyetir, beda. Amplop datang isinya 100, 200, 300, beda. Amal lu datang kelihatan lagi cangasnya, beda. Itu berarti ada nilai maslahat, manfaat.
Maka kalau ada orang minta nasihat, pengen dibilangin, pengen diingetin, kali lah ada yang dipesan buat kita, ngingetinnya, nasihatnya yang manfaat. Karena nilai agama adalah kemanfaatan. Maka Hamid al-Laqab menyatakan faqala ij'al li dinika gilafan, jadikanlah agama itu sebagai gilaf. Gilaf itu asalnya zorof. Zorof itu asalnya nutupin. Ini misalnya begini, kalau zaman dulu orang melancong kan dikeluarin air ya, airnya habis, begitu pulang dia aja sempilin di mari. Begitu. Ini mah zaman dulu, orang melancong zaman dulu. Begitu yang wadal ngangkat piring, bawa beli sayuran, bawa beli bedak lipen, ya, bawa beli lipen, katanya begitu. Gak beda sekarang, ya, lakinya yang isi bensin, pura-pura nyari dompet, ya udah gue ketinggalan, lalu aku adonnya lagi yang bayar. Makan begitu juga, udah wayaknya belinya datang, pura-pura kamar mandi, mana lama banget, wadon lagi, itu lagi wadon orang mikir, bocah kerek begitu dipacarin, ya, buang aja ke laut kalau kagak, tukar tambah di jalanan. Ini artinya mohon maaf lahir batin bahwa gilaf itu asalnya sorok nutupin doang. Maksudnya adalah dia menjadi pembungkus penutup, jadikan agama itu nutupin. Kita tahu ini orang begini, tapi lagi urusan sama orang, udah kita jangan jadi kompor. Biar aja, Allah juga tahu. Boleh jadi udah ada perubahan, kagak kayak dulu. Lu sama dia ya, wah hati-hati lu, hati-hati. Mengapa bawanya hati-hati ya? Siap-siap darurat, siap-siap katanya. Mendahului takdir sebelum kejadian. Makanya Isra Mi'raj ini yang kemudian bisa kita bandingkan adalah rasa keteguhan dan kesabaran Rasul dibanding yang lainnya. Ada orang hidup 950 tahun anteng, kuat dengan cobaan, tapi di akhir 950 tahunnya lebih dulu mendahulukan takdir Allah, meminta kepada Allah untuk dihancurkan kaumnya, lebih memilih pergi ke laut ketimbang menghadapi daripada protes kaumnya. Tapi Rasul kan enggak, in asabathum sarra, ketika lagi senang syakar, bersyukur. Fa'in asabathum dharra, ketika tidak dalam nyaman maka dia sabar. Sabarnya Rasul lebih dari 7 tahun, bahkan di tahun ketiganya, tahun pertama 2, 3, 4, 7 dari kenabian, 3 tahun orang makan-makan. Kita timbang minyak goreng hilang, kelabakan. Ya, sampai anaknya diajak, mantunya diajak, cucunya diajak, ngapain? Beli minyak goreng atu-atu. Bocah kan halus-halus banget, mau ngapain belanja minyak goreng? Bocah-bocah halus, bocah halus makan yang dibeli ya es bonbon, ya kan, wafer, ciki, itu bocah ngapain nanti minyak goreng? Rasul 3 tahun itu kagak makan kecuali apa? Illa aksyaban, kecuali makan rumput dan pertumbuhannya tumbuh. Wajuludan, makanan yang kering. 3 tahun kita corona, berapa tahun? 2 tahun dan 3 ya. Yang mudah-mudahan kayak Nabi tahun ketiga habis, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Maka di sini dijadikan agama sebagai gilaf.
pembungkus penutup kagilafis suhuf, seperti pembungkus suhuf Quran. Itu Quran kalau kita buka biasanya pastinya ada gilafnya, ada sampulnya, ada covernya. Itu berarti ditutupin Quran. Ada nggak Quran yang kagak ada tutupnya? Telanjang baik gitu ada? Nggak ada di Marina ya. Kalau zaman dulu di musola-musola kecil banyak. Bukan cuma kagak ada muridnya itu Quran, udah pada merekel-merekel. Ya, kadang-kadang kita baca, ya kan, sampai ke dua alam. Nggak ada tutupnya kayak ibu-ibu tuh. Kalau baca rawi begitu dibuka, kadang-kadang pasal satunya hilang. Kenapa hilang? Nempel di uli. Kalau mana-mana ada apa aja, ada buat talam dimasukin, ada pisang dimasukin, ada wajib dimasukin, begitu masuk nempel di rawi. Lah anaknya ada wajib di tas di berperang, anaknya nggak ngerti. Begitu rumahnya bisa mau ngaji lah pasal satu mana ini? Kalau tanya nempel di wajib sama uli, besok-besok plastik, biar kagak nempel sama rawi. Dia jadi penutup dari apa? Mayasumuhum binad danas. Biasanya yang nutupin itu jadi penghalang sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik. Kita beli kue kan beda tuh kalau lagi jalan-jalan pagi naik sepeda. Itu kue yang di luar etalase beda sama yang di dalam etalase. Kalau yang di luar etalase, ya itu mau ditawar juga ayo aja. Ya, berapa duit? Nah, ini yang 4.000, cuma 3 ya, udah ambil. Kalau yang di luar etalase, tapi kayak di dalam etalase, ya ditawar, coba ditawar. Agak anjir, dah mau harga 3.000, 4.000, 3.000 pada begitu. Kenapa? Dibungkus, dijaga. Itu mayasunuhu binad danas. Agama kalau jadi gila, kalau jadi penutup, maka dia menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Qila lahu ma gilafuddin. Ini orang nanya lagi, terus kalau agama saya jadikan gilaf, apa gilaf agama? Apa yang fungsinya penutup agama itu? Kemudian dijawab, fasyari'atu min haitsu innaha baqa'un tusamma dinan. Syariat yang kemudian menjaga kita itu namanya dinan, agama. Jadi agama, aknya tidak, gama apa? Galau, gaman. Jadi kalau agama tidak kacau, tidak galau, tidak gaman. Ketika kita beragama berarti kita kagak lagi khawatir, kagak lagi galau, nggak lagi kacau pikiran kita. Itu adalah agama. Halaman 15 paling awal di atas. Wa min haitsu innaha tajma'u tusamma millah. Syariat-syariat, makan tangan kanan berarti syariat. Minum tangan kanan berarti syariat. Salat subuh berjamaah berarti syariat. Syariat itu dikumpulin, itu jadi millah. Millah itu adalah jalan, maka suka disebut millata Ibrahim hanifa, agama yang hanif. Maka jangan dengerin orang-orang yang belakangan cerita kalau istri Nabi itu bukan Islam. Kan banyak beredar tuh ya, Khadijah itu punya paman ya, siapa? Namanya Naufal ya, yang kemudian
selimutin saya. Kan dia bingung. Pergi ke rumah anjing yang namanya Waraqah bin Nawfal. Yang banyak digoreng sama orang, Waraqah bin Nawfal ini bacaannya Injil. Padahal Waraqah bin Nawfal bukan cuma Injil yang dia baca, yaktubul kitab biyadi. Dia bahkan bisa nulis dengan tangannya Injil, Taurat, Zabur itu dengan tangannya bil Arabiyah, berbahasa Arab. Ini bukannya Injil doang, kan dia mampu baca, semua dia baca. Bahkan satu riwayat kemudian Khadijah Ibrahim Hanifah, milahnya jalan yang dia tempuh itu milah Ibrahim Hanifah, agamanya Hanif, belum ada rujukan, belum ada sumber. Khadijah itu Rasul itu agamanya Nasrani. Karena ini betul disampaikan bahwa istri Nabi itu agamanya aja Nasrani, karena Islam belum datang. Bukan Nasrani, tapi dia menguasai Waraqah bin Nawfal ini. Yaktubul kitab biyadihi bil lughatil arabiyyah. Dia nulis semua kitab karena saking bagusnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kali Rasul itu kalau bulan Rawah kayak begini, ini masuk bulan Rawah ya. Biasanya kita keingatan nama yang udah kagak. Sama kayak Rasul tiba-tiba bengong, kata dia apa? Khadijah. Aisyah dengar, ya Rasul bukan yang tua udah mati, begitu kata dia. Karena Khadijah yang tua. Kata Rasul, innaha tada'u ajnihataha, bahwa dia membuka lebar tangannya ketika orang lain gak menerimanya. Harta, nyawa, ruhan, wajah jasadan diberikan oleh Khadijah. Aisyah mau udah enak di mana? Di Madinah. Bahkan Khadijah pernah mesen, nanti kalau kau di depanmu ada lautan, kau tak mampu menyeberang, kata Khadijah apa? Gali kuburku, kuburannya suruh gali. Buat apa? Ambil tulang-tulangku. Tulang-tulangnya kan masih ada tuh. Disuruh ambil, suruh apain? Dirakit, diikat. Agar apa? Agar Rasul mampu menyeberang lautan. Kalau seandainya Rasul dikejar orang dalam ketidaknyamanan, bahaya di depan lautan, Khadijah udah mesen gali kuburannya. Buat apa? Untuk nyelamatin Rasul sebegitunya. Makanya wajar kalau bulan Rawah kita pada ingat namanya kodaka kagak. Jadi syariat jadi milah, jalan. Wa in hadis innaha yarji'u ilaiha tusamma madhhaban. Ada yang kemudian ajaran jalan itu berpulang kepada nilai-nilai agama atau yang kita sebut dengan madhab. Jadi ada syariat, ada milah, ada madhab. Madhab ini merujuk kepada milah dan syariat. Makanya kita mengenal ada madhab Hanafi, ya, punyanya siapa? Imam Abu Hanifah. Kita mengenal madhab Maliki, punya siapa? Imam Maliki. Kita mengenal madhab Syafi'iyah, punya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan terakhir kita mengenal namanya madhab Hanabalah atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Mau itu madhab, mau itu ajaran, mau itu syariat, kesemuanya itu menjadi fungsinya hilang, penutup diri kita dari sesuatu yang tidak baik. Qala lahu Khilafuddin, maka beliau menyatakan, menegaskan bahwa yang namanya Khilafuddin, penutup agama, satu,
tarkul kalami illa ma la budda minhu. Itu garis kedua, ada yang warna hitam ditutupin ya, dalam kurung tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tarkul kalam meninggalkan pembicaraan ya, tidak ngomong illa ma la budda minhu, kecuali itu penting. Jadi malam Buddha itu penting, wajib, harus, kudu. Jadi kudu diomongin, omongin. Selama dia belum kudu, maka dia sebaiknya ditinggalin. Wa huwa ma la yasul maksud min umuri dunya illa bihi. Nah, kecuali emang kudu disampaikan ada maksudnya, maka kita ngomong. Tapi kalau kagak ada maksudnya, nggak ada tujuannya, mendingan kita diam. Kalau Sulaiman alaihissalam, Luqman, Nabi Sulaiman dan Luqman itu pesan kepada kita, idza kana al-kalamu min fiddatin, kalau kita bisa lihat umpama emas sama perak, jadi ada emas ada perak, dan omongan kita yang mau kita sampaikan itu adalah perak, bukan emas. Karena sukutu min dhahab, maka diam itu jauh lebih baik. Artinya, dengan diam itu diam lebih baik. Dan kalau kudu disampaikan, silakan. Wal makna idza kana kalam fi khairin, maksudnya adalah kalau perkataan itu baik, khair. Kalau fiddati seperti perak, dia tetap baik, tapi umpama kita seperti perak. Karena sukutu anisya, maka dia itu tetap jauh lebih baik meskipun omongan kita baik. Makanya biasanya orang tua kita suka banyakkan diam. Beda sama beda sekarang, ngomel mulu. Ya, asal disuruh ngomel mulu. Ya, asal diajak ngomel lagi. Makanya kalau kita lihat anak-anak muda punya anak satu, punya anak dua, kayaknya doyan berngomel gitu. Nggak kayak laki-laki zaman dulu, kita mau berlaku kayak apa juga, ya kan? Kalau di depan dia mah kita nunduk baik. Orang tua biasanya nggak biar ngomel, cuma ngeliatin doang. Diam kita. Berbeda sekarang dilihatin, lalang-lalang kita dilihatin. Apa? Dia main bola, kaca kita gelombang duduk gelombang, kita kan keluar ya, gitu kita keluar, gitu kita. Ngapa itu? Apa banyak? Main bola apa? Begitu katanya. Main bola apa? Beda sekarang, beda. Makanya kita yang belajar agama disuruh milih-milih mana itu yang emas, mana itu yang perak. Meskipun perak itu baik, omongan kita baik, tetap kalau bukan jadi emas, kata Sulaiman, Nabi Sulaiman, kata Luqman, mendingan kita diam. Wasakitu fil haqqi kal natiqi fil batil. Kita harus tahu, kata Nabi Sulaiman dan Luqman, asak itu ini orangnya asak itu orang yang diam. Fil haqqi, di dalam kebenaran, karena tinggi fil batini, dia sama seperti bicara di atas sesuatu yang tidak baik. Artinya dia diam itu masih bagus. Kan ada hadis yang lain, kalau kita diam aja seperti as-syaitanul akhras, seperti setan yang bisu. Itu kalau kebatilan di depan mata dan zahir jelas dipahami oleh semua orang, jelas, itu baru kita harus kemudian tidak diam. Tapi kalau masih ada pilihan antara baik dan lebih baik, antara emas dan perak, maka jawabannya as-sakitu anin nabiki, orang yang diam untuk tidak bicara
maka itulah bicara dalam kebenaran. Ribut-ribut kita diam aja, sebetulnya kita dalam kebenaran karena belum ada yang pasti. Yang kedua, watarkud dunya minal amti'ah, meninggalkan dunia dari sesuatu yang menyenangkan. Makanya kalau orang udah kagak, orang udah meninggal, itu pantangan kita nyebutin sesuatu yang tidak baik. Kita disuruh ngapain? Nyebutin yang baik-baik. Tapi kalau yang hidup, ya, kita disuruh ingat-ingat sesuatu yang mutusin kenikmatan. Kan kalau yang udah meninggal, ya, aksiru min dzikril hasanat, banyak-banyak kita ingat orang yang udah kagak, itu kebaikannya. Jangan pernah kita nyebut kejelekannya. Yang baik-baik, yang cakap-cakap kita sampaikan, kita omongin, kita obrolin. Tapi orang yang masih hidup, aksiru hazibil ladzat, perbanyak sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Ini kan pagi-pagi begini, ya enaknya kita masih rebahan, tapi kita tinggal rebahan, kita pergi ngaji, berarti kita ninggalin sesuatu yang sama dengan ini. Tarkud dunya, meninggalkan dunia dengan amti'ah, dengan kenikmatan di dalamnya. Baca WA enak, biasa orang pegang HP cengenges, sengenges, dengar-dengir, ya kan, enak. Ini masih pagi, baca Quran dulu. Kita tinggal WA-nya, kita baca Quran, itu namanya meninggalkan dunia. Ya. Begitu WA-nya bunyinya, Bu Haji, Pak Haji, saya mau bayar kontrakan. Itu langsung dijawab itu kan, iya ada, masuk aja. Ya begitu mah, jangan ditolak orang-orang. Haji, saya mau bawain duit ini, ngelamar, datang. Tapi bocahnya mau apa kagak tahu, bocahnya lah. Nanti kita omongin aja itu mah, yang penting kita doa mati, begitu ya. Yang WA begitu mah, orang langsung aja jawab, jangan lama-lama. Ya. Makanya biasanya teman-teman kita yang berangkat pagi-pagi itu HP-nya ya dihidupin dulu. Yang tugas pagi-pagi tuh yang jaketnya hijau sama oranye. Sebab kalau dihidupin langsung tangting, ya bingung kemana nih, gitu kan. Nah ini artinya kita meninggalkan sesuatu yang menyenangkan dari dunia, itulah penutup agama. Illa ma la budda minhu, kecuali ada sesuatu yang kita inginkan. Kita tinggalkan dunia dengan kenikmatannya, kecuali ada yang kita cari, apa? Maisha, dapur belum ngumpul, ya. Bocah ngajak pasar malam, berarti kita kudu narik. Jangan dapur nggak ada ngumpul, bocah ngajak pasar malam, kita lagi di masjid Al-Mujahidin aja, bawa di masjid baru, memang di Al-Mujahidin. Nah ini agak berangkat noh. Berangkat ke mana? Ke pos, pangkalan, entar kali siang-siangan. Ini artinya bahwa kalau kita kemudian tidak meninggalkan dunia, pastikan ada yang kita kejar, ada yang kita tuju. Apa itu? Maisha misalnya. Wa huwa ma la tasul hajat, tidak ada hajat, tidak ada kepentingan. Maka kalau ada kepentingan boleh. Nah, salamnya nggak ngaji dulu, mengapa? Karena bocah mau ujian, masuk pondok pesantren, jalannya dulu pagi-pagi. Nah, berarti kita ninggalin ngaji buat dunia, nganterin bocah, ya kan? Karena memang ada tujuannya. Ya, itu boleh. Ya. Kita katakan
nasi illa la budda minhum, ya. Tarakul mukhalitah, meninggalkan bercampurnya agama. Kita biasa misalnya zikiran, kita biasa misalnya marhabanan, ya kan? Kalau ada emang kembangnya ada, kembang tihong ada, kembang tujuh rupa ada, ya kan ya? Ada pandannya wangi, ada, ya. Lah kagak apa-apa kalau mau disebar-sebar, urus, gitu ya. Kalau ada, satu, kedua nggak nyusahin yang nyapu nggak gulung aja. Oh, kata apa? Yang diaur-aurin, wah kayak lampuan begitu adanya. Nggak ada kembangnya, nggak apa-apa juga. Karena yang penting adalah zikirnya, doanya. Kalau ada kembangnya, bagus. Malam kita ada yang nempatin rumah, kembangnya banyak. Ustaz, ini diaurin apa jangan? Kalau nanya saya, nggak usah. Emang apa? Lah kalau diaurin, kembang diaurin, dijak-injak, dibuang. Mendingan ini pakai buat mandi besok. Nah, kan yang nempatin rumah pengantin baru, bibinya suruh mandi kembang 7 runtang pagi-pagi. Oh, lakinya itu. Oh, timbang diaur-aurin. Tapi diaur-aurin boleh, silakan. Yang penting tidak ada orang yang gerutu. Tapi kalau nggak ada, jangan dicari, karena dia bukan kewajiban. Yang wajib apanya? Mendoakannya. Yang wajib apanya? Ingat sama Allah dengan rasa syukurnya, itu kewajiban. Mukhalafah, bercampur. Kayak kita hajatan, ya kan udah cakep, begitu mau hajatan kita ngapain? Ya, maulid udah cakep, malam pertamanya udah maulid, malam tawaf tuh. Kita maulid udah cakep, udah. Lah kalau besoknya manggil orkes, lah sasa, habis. Ya orang udah cakep-cakep dihapus dosanya, dibikin lagi, ya ribet lagi. Mendingan besoknya gambus aja, gambus hadroh bocah, ya. Kalau kagak disetel aja, ada bunyi-bunyinya. Sehingga ini mengapa menjadikan kita menghindari mukhalafah, percampuran antara yang baik dengan yang tidak baik. Kita tambahin dikit ya penjelasannya nih. Wa huwa ma la yahsulul matlub illa bihi. Kalau nggak ada kepentingan untuk dilakukan, nggak usah. Wana sukan qasimu ila arba'ati aqsam, sebab manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Jailani, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu nusarra, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Apa golongan yang 4 dari manusia? Yang pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba. Pertama, manusia itu tidak punya lidah, lisan, tidak punya perkataan dan tidak punya hati. Wa huwa al-asi, dan dia bermaksiat. Orang ini al-birrul ghabi, fahzar, harus kita jauh. Jadi ada orang, dia tidak punya omongan, diam aja, diam, omongan kagak. Dia nggak punya omongan, orangnya kalem, tapi dia bermaksiat, orang ini jauhin. Kalau dia diam, kemudian sering nongol di masjid al-mujahidin, nah itu kita ngobrol sama dia, deketin. Tapi kalau misalnya ada orang diam tapi wahwal asih, dia bermaksiat, orang begini jauhin. Antakuna minhum wa la takun fihim, jangan sampai kalian termasuk ke dalamnya. Ahlul adabi, orang itu termasuk yang akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rajulun lahu lisanun bila qalbin, dia punya omongan, ya, tapi gak punya hati.
omongnya doang, hatinya kagak. Fayantiqu bil hikmah, dia bicara tentang hikmah. Wala ya'malu biha, dia nggak ngerjain. Yad'u Allah ilallahi ta'ala, dia ngajak menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain wa huwa yafir, dia malah jauh. Ayo ngaji, dia malah ngerokok di sono. Ya, orang lain di ngaji dia malah ngerokok, molit, dia malah ngopi di luar. Nah, orang-orang begini, ya kan? Itu ya firru minhu, ya fab'ad minhu. Kalau bisa jauhin, kalau nggak bisa ya diamin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan di sini rajulun lahu qalbun bila lisan. Dia punya hati tapi dia emang jarang ngomong, nggak ada omongnya. Wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satarallahu ta'ala, Allah menjaganya, maka orang begini deketin. Ya, dia nggak banyak ngomong tapi dia banyak ibadah, deketin. Terakhir, ya, rajulun waliyullah ta'ala, ada orang yang kemudian menjadi bagian dari perpanjangan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahfuzun, dijaga Allah fi sitrillahi ta'ala, dengan penjagaannya. Fal khairu kullul khair, yang baik akan tetap jadi baik. Maka orang begini rujuun ila tasrihihi, kita penting untuk bersama dia, kita penting untuk bareng-bareng sama dia. Maka disimpulkan oleh Imam Nawawi, apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Harun, ya, dengan Harun, ya, Harun dan Nabi Sulaiman, dan apa yang disampaikan oleh Hamid Al-Laqab, intinya adalah a'lam anna asdul juhdi istinab. Ketahuilah bahwa namanya agama itu zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Wa ada'u jami'ul faraid, kita menjalankan sesuatu kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkud dunya ala aliha wa qalilaha wa kasiruha, dan kita kemudian meninggalkan dunia, baik banyak dan sedikit. Fatawakal wa nafaqah bima indillah, tawakal itu setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataslimul inqiyad bi amrillah ta'ala wa tarkul adran fi ma la bilain, dan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Maka nanti silsilahnya zuhud itu melahirkan warok. Warok itu apa? Perasaan yang kemudian menguatkan kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi warok itu buah dari zuhud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat warok, nikmat dorongan kebaikan, sehingga kita mampu meninggalkan yang tidak baik. Apalagi pada masuk bulan Arwah, ya, bulan arwah, ya, maka kita penting mengingat ruh-ruh yang sudah nggak ada. Penting kita mendoakan orang-orang yang sudah nggak ada, bukan mengingat kejelekannya, tapi mengingat kebaikannya dan mendoakannya. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, masih ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita
ditutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, musim mana saya minta Allah